Oke, selamat siang para Wanojers. Kembali lagi saya bersama Maya dan ini sahabat saya yang baik hati, Pak Iwan, Kang Iwan, tepatnya. Beliau itu kebetulan memegang kelompok pelaku pasar baru ya. Kemudian PKL juga. PKL juga. Apa lagi Kang? Bidang politik masih masuk apa cuman senyum-senyum? Hanya ikut-ikutan. No comment. Kang Iwan, pasar baru itu kan setiap orang Bandung pasti kenal lah dari kecil. Ya, yang namanya keberadaan pasar baru. Nah, berbagai macam dari zaman ke zaman itu kan mengalami pembaruan, meskipun ada yang kurang menyenangkan juga. Sudah selesai? Masih berproses. Untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan oke ya. Amin. Nah, sekarang pasar baru nih gimana sih kelangsungannya dengan situasi yang seperti sekarang ya? Kondisi sekarang pasar baru alhamdulillah baik-baik saja. Memang ada dinamika pro dan kontra menjelang renovasi total ya, seperti itu hal yang wajar. Akan tetapi pada 2 minggu yang lalu kami dari Himpunan Pedagang Pasar Baru itu mengadakan pertemuan yang cukup komprehensif ya, yaitu dengan jajaran Direksi Perumda dan Badan Pengawasnya, lalu dengan bagian ekonomi, bagian hukum, asisten 2, lalu juga ada dari DPRD Komisi A dan B seperti itu. Nah, permasalahan pasar baru yang sebenarnya itu sebetulnya sederhana, sebetulnya masalah harga, ya, harga yang di luar jangkauan akal sehat itu. Nah, tapi ini kan bukan kesalahan dari perusahaan umum daerah yang sekarang, Perumda yang sekarang, atau bukan kesalahan mutlak dari pengembang, akan tetapi ini adalah kesalahan PD Pasar dulu yang memberikan target sampai bisa menghasilkan 3,6 triliun. Nah, itu pada waktu tahun 2018 sebetulnya saya sudah memprotes dengan keras, akan tetapi tidak didengar. Dan sekarang terevaluasi bahwa harga yang ditetapkan oleh kajian KJPP PD Pasar pada tahun 2018 itu salah total, dan kami sudah meminta kepada pemerintah, ya pasar baru dikumakan. Apakah mau dihancurkan barang-barang, hayu gitu kan, atau mau diperbaiki seperti itu ya. Kalau mau diperbaiki, turunkan nilai investasi dari nilai 842 miliar itu ke 200 miliaran, sehingga harga bisa ditekan menjadi 1/4-nya seperti itu. Dan kondisi pasar baru sekarang alhamdulillah masih berjalan normal ya. Dari 4.200 ruang dagang itu terisi 65%, dan itu termasuk bagus bila dibanding misalnya dengan Kosambi, ITC, bahkan dibanding dengan pasar Tanah Abang yang terbesar di Indonesia pun kita masih lebih bagus tingkat huniannya seperti itu. Dan kayak turis Malaysia masih ramai ya. Lalu juga pengunjung dari daerah-daerah masih ramai, karena pasar baru ini alhamdulillah bukan hanya sekedar tempat belanja sekunder, akan tetapi sudah menjadi tempat wisata belanja, Mai, ya. Sehingga ada pengaruh nggak dengan penjualan online? Ada, tapi pasar baru itu tidak terlalu terpengaruh. Ya, namanya pasar wisata belanja, hayang ulin, hayang nyabak, hayang adu tawar lah seperti itu. Nah, berarti sebenarnya ya masalah yang dialami oleh pasar baru itu sebenarnya dialami oleh pasar-pasar yang sekarang dibangun baru. Seperti itu, ya? Sama. Pasti ada dinamika yang cukup keras ya. Jadi pedagang lama itu tidak bisa ngikutin harga yang sekarang. Tidak bisa. Ya kan? Nah, ini kalau tidak diperbaiki oleh pemerintah akan 3 pihak yang sangat dirugikan ya. Pertama, si pengembang akan mengeluarkan investasi yang begitu besar 842 miliar, akan tetapi jongkona tuh payu misalnya kan gitu. Terus apa gunanya itu bakar duit berarti. Yang kedua, pemerintah juga sama, asetnya juga menjadi tidak laku dan banyak yang kosong, kan seperti itu.
Nah, yang paling sangat didukan itu adalah pedagang. Pedagang akan terusir dengan sendirinya karena tidak mampu membeli jongkok seperti itu. Nah, kemarin pemerintah sepakat diturunkan, tapi saya meminta juga agar ada asesmen dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar tidak jadi masalah hukum di kemudian hari seperti itu. Ya, itu juga penting dan harusnya juga pemerintah semestinya berpikir ya, kalau misalnya pedagang tidak mendapatkan tempat, ya mau sederhana, even sederhana pun ya, itu kan pasti akan melimpah ruah kemana-mana. Itu kan pasti akan menjadi satu masalah baru lagi, bagi satu kota maupun satu daerah. Betul. Ya, karena gue jalan-jalan nih Kang, banyak banget pasar-pasar di daerah yang sampai hari ini pun kosong. Persis. Ya, karena yaitu ketidakmampuan pedagang lama untuk membayar jongko baru. Ya, mudah-mudahan itu jalan keluarnya cepat ya. Ya. Lagian Mai gini Mai, pasar baru ini kan spektrum ekonominya Jawa Barat ya. Pasar baru ini karena spektrum bisa menjadi indikator wilayah sekitar ya. Kalau pasar barunya sepi, itu jalan Otista, ABC, Pecinan Lama, Tamim, Dulatif itu juga sama mati dan bukan hanya wilayah sekitar. Otomatis sentra-sentra produksi kayak misalnya sentra produksi kerajinan sepatu, tas dan kulit dari Bogor akan sepi. Karena tingkat pemasaran di pasar barunya sepi. Lalu juga misalnya bordir dari Tasikmalaya ya, mukena dari Tasikmalaya atau baju koko dari Cirebon dan lain sebagainya, atau batik dari Pekalongan, Jawa Tengah dan Jogja juga akan sepi karena di pasar barunya sepi. Makanya memang tolonglah kepada pemerintah agar bisa mengevaluasi dan sesegera mungkin menyelesaikan pasar baru, terutama masalah harga ya gitu. Tidak ada penolakan pembangunan, tapi yang dimasalahkan itu adalah masalah harga yang di luar jangkauan akal sehat. Jadi sudah lebih dari mahal ya, dan itu sudah saya ingatkan sejak 2018. Jadi sebenarnya pada belajar ekonomi nggak? Entah, mereka itu kan simpel, bener nggak? Ya, kalau lu punya target tinggi, ya terus udah gitu cara memenuhinya seperti apa, sementara alatnya aja tidak mampu. Persis. Ya kan? Ya sayang lah kalau pasar baru sampai hancur. Saya ingetin kepada para pejabat, Anda ini kan sementara ketika dipercaya oleh pimpinan. Tolonglah, apa kalian tega pasar yang sudah berdiri sejak abad 18 pertengahan itu hancur karena kebijakan kalian ya. Pasar baru ini pasar luar biasa loh Mai, kebayang Mai. Pada tahun 1918 saja sudah mampu membuat bank, saking makmurnya pedagangnya ya. Yang namanya Bank Himpunan Saudara 1918 ya, dan bisa bertahan sampai sekarang, yang sekarang diakuisisi sama Bank Wuri. Itu kan cikal bakalnya Bank Himpunan Saudara yang didirikan oleh para pedagang pasar baru. Bahkan kita ketika tahun 25 pernah mendapat gelar pasar terbersih, pasar terlengkap se-Hindia Timur, coba kebayang. Nah, itu harus balik lagi Kang, karena apa? Kemarin kan Akang juga ada masalah dengan sampah di pasar baru ya. Tapi kan itu semuanya ada hubungan sama tempat pusat dan sebagainya. Nah, sekarang mengenai pengelolaan sampah di pasar baru pun gimana? Karena kan kasihan Kang, gue datang ke sana aja bau. Benar nggak? Kami sedang berupaya dan berikhtiar dari Himpunan Pedagang, karena kita juga menyadari sudah ada aturannya, perdanya di Kota Bandung ini, agar si tempat-tempat usaha atau perkantoran itu bisa menyelesaikan masalah sampahnya sendiri itu kan. Nah ini kami sudah banyak berdiskusi dengan ahli lingkungan, ahli pembuatan mesin, lalu dengan pengelola, agar di pasar baru ini bisa diselesaikan di pasar baru dengan sistem insinerator itu. Ini kita sedang berproses. Yang kedua, tapi ntar dulu Kang, insinerator kan berarti melakukan pembakaran ya. Sementara kalau yang kemarin yang aku ikutin ya, itu nanti pembakarannya dibuang kemana Kang? Kan harus ada cerobong apa segala macam. Apa di bawah tanah itu akan dilakukan? Nah ini sedang jadi seperti itu. Sedang jadi bahan pertimbangan kami. Kalau di bawah kan harus dipikirkan juga cerobongnya. Betul. Kalau sampai merubah struktur bangunan kan sangat beresiko juga. Lalu juga kalau diadakan sistem insinerator ini di
rooftop juga harus dipertimbangkan. Itu kan tingkat suhunya bisa sampai 1000 derajat, Mai. Kalau tiap hari berulang-ulang kan takut juga mengganggu konstruksi di atas. Ini sedang kami diskusikan terus dengan para ahli ya, agar penanggulangan sampah di Pasar Baru ini bisa terselesaikan. Karena kalau dengan sistem sekarang 6 hari diangkut gitu ya kan kebayang, Mai, gitu ya. Betul. Ini juga bukan kehendak kita inginnya mah tiap hari diangkut lalu kita bayar lambung pusing, tapi kan kita juga memahami kesulitan pemerintah seperti apa. Tapi itu juga kan kita harus sosialisasi juga ke para pedagang di sana ya, Kang. Persis. Mengenai cara membuang sampah, pengumpulan sampah dan sebagainya. Kalau sampah Pasar Baru itu, Mai, tidak seperti pasar-pasar basah lain ya. Kalau sampah Pasar Baru ini akan banyak juga sampah yang produktif bisa jadi duit ya, kayak kardus, plastik. Nah, betul. Sampah juga, itu sekarang duit kok, asal kita benar ngelolanya. Cuman memang kalau untuk sampah basahan kayak sisik ikan, jeroan ikan, lalu sisa-sisa rompesan sayuran, ini kan yang jadi masalah seperti itu. Kayak tulang-tulang bekas daging sapi dan lain sebagainya, itu kan juga masalah. Dan ini kan nggak mungkin juga masuk insinerator, Mai, kan gitu ya. Tapi mungkin yang itu bisa secara manual ya, Kang. Kalau gua nih secara awam sampah-sampah itu tuh bisa diolah secara manual menjadi pupuk kompos. Nah kan tinggal sebenarnya dibagi-bagi ya. Nah terus gue terus kayak tukang parkir ya. Aku tuh ada satu hari ya, Kang, ngikutin Kang Iwan jalan ke PKL, ingat nggak? Ya, gue dengar Kang Iwan ngobrol lah sama pedagang dari mulai keamanan, kebersihan dan sebagainya ya. Sementara saya nih orang luar, kalau ngelihat di media, kayaknya pedagang kaki lima susah untuk diatur, and so on. Tapi setelah turun ke lapangan ya, Kang, ternyata yang diperlukan itu adalah bahasa yang baik, benar nggak? Bahasa yang baik, dan Kang Iwan ternyata cukup jago juga untuk untuk berkata-kata yang baik ya. Maksudnya aku lihat gitu loh usaha Kang Iwan ke arah sana ya, gimana dengan PKL segala macam. Dan mungkin ada baiknya dari pemerintah juga memikirkan satu tempat yang namanya juga orang cari makan ya. Dan satu hal lagi ya, memang PKL ekstra pengaturan ya, karena kan dari berbagai level, benar nggak? Cara diskusi juga atau nggak cara bicara pun juga mungkin berbeda. Nah, aku ingat nih Kang Iwan pernah pengen punya semacam satu area untuk para PKL. Ya, sebenarnya SCBD juga kalau hari Minggu kali ya, itu kan ada juga tuh, Kang, ya. Pasar mingguan SCBD loh, gitu loh. Nah, terus kemudian ada pemikiran bikin Catucak. Catucak itu satu pasar yang ada di Thailand. Besarannya itu sekitar 2-3 hektar, menjual berbagai macam keperluan. Benar kan? Tapi ya mungkin kita untuk lahan segitu masih ada nggak, Kang? Apa di Tegalega? Apa kumaha? Kalau di Bandung kayaknya nggak mungkin, Mai. Nggak mungkin ya. Tapi kan kalau saya dengar dari program pemerintah Kota Bandung era Kang Farhan ya, itu memang di visi dan misinya itu salah satunya ingin membuat kawasan-kawasan UMKM di 30 kecamatan, Mai. Nah ini sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Tapi kalau di satu titik, menurut saya terlalu susah juga dengan kondisi lalu lintas Bandung sekarang juga. Persis, betul. Itu kan harus dipikirkan bersama. Dan Kang Farhan dan Kang Erwin ini kalau saya dengar punya visi itu, membangun satu kawasan-kawasan UMKM di 30 kecamatan. Lalu yang kedua, ketika saya ikut kunjungan Kang Farhan ketika kampanye di Pasar Tumpah Jalan Sudirman, ada visinya yang bagus. Sempat bicara ke saya, Kang, ini kan nggak mungkin terusir ya, katanya. Pemerintah belum bisa memberikan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Nah ini kan orang-orang sedang berusaha. Tapi ada perhatian juga dari Kang Farhan waktu itu,
Kang kalau bisa ini ditata yang benar, jangan sampai juga pertama mengganggu ketertiban umum, mengganggu pengguna jalan kaki, mengganggu pengguna kendaraan, gitu ya. Jangan sampai menimbulkan kemacetan. Lalu ditata dan dirapihkan wahana-wahana tempat dagangnya. Nah ini ya insya Allah lah ini jadi bahan pemikiran saya untuk dijadikan program buat para pedagang agar bisa pedagang kaki lima ini berdagang dengan tenang ya. Lalu pemerintah juga terbantu dengan penataannya Mai seperti itu. Karena apa ya suka atau tidak suka sorry ya PKL ini di Bandung ini Mai selain di sentra-sentra PKL tapi di wilayah-wilayah juga kurang lebih ada sekitar 30.000 pedagang kaki lima, Mai. Nah ini kan nasib manusia ya, nasib orang dan nasib juga penggerak ekonomi di kalangan bawah. Ini kalau sampai ekosistem ini tidak ada, ini juga saya berpikir akan membahayakan juga ekonomi di Kota Bandung. Lalu juga kalau dilarang sama sekali tanpa ada solusi, ya dikhawatirkan itu kan bisa menjadi gangguan sosial seperti itu. Berarti harus sebagai tagline Pegadaian. Apa itu? Harus menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Nah, dan pola-pola pendekatan ke mereka itu kadang tidak bisa pola pendekatan formal 100% Mai ya. Mereka tuh kudu pakai HT ya. Begini kan, maksudnya berbagai level, cara bicara segala macam. Yang kedua, Maya kan tahu sendiri, Maya, bangsa orang mah gampang inget ya. Nah, pemerintah lalu juga stakeholder, pimpinannya juga jangan sampai lelah untuk selalu mengingatkan mereka. Itu ya seperti itu, Maya. Ya, yang namanya pemerintah itu kan mestinya nggak boleh ada capeknya. Ya nggak boleh, mereka digaji. Orang digaji sama kita, bener nggak? Gitu. Nggak boleh ada capek, gitu ya. Apa mesti ngelihat ke Chiang Mai? Di Vietnam itu pasar-pasar meskipun pasar tradisional, tapi kan mereka sekalipun tumpah di jalan ya, kan, pengaturannya lumayan oke, tapi kan nggak perlu juga kali jauh-jauh ke Chiang Mai ya, tinggal ngelihat itu. Jangan disamain dengan Vietnam dong. Di Vietnam itu kan rejim militer ya. Ketika bandel mereka bisa represif. Di kita kan nggak bisa. Kita negara demokrasi tidak bisa seperti itu, Mai. Demokrasi apa demokrasi? Seperti itulah. Kita harus mencontoh minimal lah ke Thailand ya, kayak di Chatuchak misalnya. Putingnya ramen, udah dagang tuh ya, wah gila kan gitu. Dari timimiti anu goreng simut, bikin ke goreng sapi yang babi aya gitu aja, baju timimiti pakaian dalam perempuan, bikin ke baju pesta aya. Sampai keperluan mobil, sampai hewan, itu kan semua ada. Tapi mereka Jumat, Sabtu, Minggu kan? Persis, tapi bukan masalah Sabtu dan Minggunya. Tapi coba kita lihat pagi-paginya, Mai, orang kebersih gitu, bikin ke orang teh nanti sadar bahwa malam teh di dinya teh tempat dagang nu kacida ramena gitu ya. Nah, bisa kan seperti itu? Pemerintah bisa nggak memperlakukan para pedagang lalu mengembangkan ekonomi seperti di Thailand, seperti itu. Carua jeung orang demokrasi nanya. Itu kan. Kalau itu kan gini Kang, kalau gue sih ngelihatnya kan balik lagi ke manusianya, ya. Lu mau bersih apa enggak? Ya, kalau bersih kan semuanya nyaman. Masalahnya kan itu yang belum terbangun gitu loh Kang. Yang pertama, Mai, menurut saya ini saran ke pemerintah, bikin regulasi yang jelas, bikin punish and reward yang jelas. Lalu si penegaknya itu harus betul-betul konsisten, ya, seperti itu. Jangan sekali-kali mau membersihkan lantai dengan sapu kotor ya. Lalu SOP-nya harus bagus. Persis. Lalu ya kan? Perintah sebaik-baiknya itu adalah kita melakukan langsung ya. Jadi mencek orang dia mah cek orang Sunda mah ulah ukur bentiku curug ya. Ke si pimpinan PKL juga harus memberikan contoh yang baik dan harus konsisten dengan apa yang dia contohkan seperti itu. Udah mah bangsa orang malahnya bangsa penurut sebenarnya mah lamun sebenarnya sok pernah ngadenge teh aya anu teu mayar listrik barayar mah da sararian di Pareuman nya gitu. Masa sekarang sieun di payahan gitu? Berilah contoh buang sampah mun teu di payahan ke urang, bener tuh. Jangan juga seperti itu. Ya beri contoh yang baik saja ya. Karena di dunia informal itu contoh kita sebagai leader itu sangat penting.
Kalau kita tidak baik, jangan harap akan diturut oleh anak-anak kita di bawah seperti itu. Logikanya begitu. Seperti itu. Cuma ada paternalistik lah di orang masih ya. Ya harus lebih digalakan lagi sih Kang, mengingat sekarang kan etika orang juga, attitude itu sekarang sedikit-sedikit kan tergerus, terdegradasi ya. Iya, tergerus gitu, dan harus harus kita yang ngingetin lah semuanya. Benar itu jangan lelah untuk selalu mengingatkan, karena bangsa kita mah tadi teh Mai gampang poho gampang ingat. Aku juga nggak pernah lelah ngingetin Kang Iwan. Oke. Benar. Gitu. Nah, terus Kang Iwan, harapannya apa sih untuk, maksudnya jangan yang sekarang lagi berlangsung ya, tapi the next pasar baru in 10 years apa yang lebih oke lah. Apa sih yang kira-kira ide inovatif? Bandung terkenal dong dengan inovatif, ya kan, inovasi segala macam. Apa sih keinginan Kang Iwan yang dalam hati yang gue pengen banget nih nyampein ini ke pemerintah atau enggak ke orang terdekat gue, cita-cita gue untuk entar lagi kan pasti umur ada expirednya ya, tapi kan setidaknya harus ada legacy, ada sesuatu yang baik yang ditinggalkan, bener nggak? Bukan gua ngedoain lo mati kan, enggak ya? Tapi kan ya. Non Mai. Wow. Ada gini Mai. Ada semacam impian saya ya. Pemerintah itu, ini untuk pasar baru tuh Kota Bandung nih. Kang Iwan berbicara sebagai seorang laki-laki yang namanya Iwan, yang gue tahu orangnya selalu berusaha meskipun agak nakal sedikit. Bandel. Kalau dikasih tahu nggak nurut, tapi kalau udah LBK, walk. Kang Iwan yang gue kenal. Ya gini, Mai, ada satu impian saya ya. Bandung ini harus disadari kita itu tidak punya laut, tidak punya kebun, tidak punya sawah, tidak punya hasil pertambangan ya Mai. Kita itu mengandalkan dari sektor jasa ya, terutama dari dunia perdagangan, lalu juga dari dunia kreatif ya Mai, gitu ya. Nah saya berharap pemerintah bisa memfasilitasi ya, kepentingan ekonomi lemah di Kota Bandung gitu ya. Seperti UMKM, jangan seperti yang sudah-sudah lah gitu ya. Hanya copy paste, program kemarin yang gagal di copy paste ya terus saja terjadi kegagalan itu. Gagalnya yang di copy paste terus ya, bukan programnya. So, coba bikin program-program yang benar untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat para UMKM, baik pedagang pasar tradisional, PKL ataupun pelaku-pelaku kreatif di industri rumahan seperti itu ya. Itu pemerintah coba fasilitasi mereka. Bukan hanya sekedar permodalan, tapi ada pembekalan, ya kan? Ada advis, lalu bisa menyertakan juga stakeholder ya, seperti itu. Tapi harus terbuka Kang. Iya, stakeholder ya kan, yang udah-udah kan? Iya. Tapi kan di orang juga serba salah, lamun mereka tidak dilibatkan juga disangkana naon seperti itu. Ya justru itu makanya harus terbuka kan. Harus program yang betul-betul transparan, yang bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Bandung, lalu programnya jelas. Sebetulnya kan di orang potensi udah ada, potensi kerajinan-kerajinan dari mulai fashion, dari mulai cenderamata, bahkan teknologi tinggi juga ada di kita Mai ya. Nah ini kan tinggal sebetulnya pemerintah bisa merangkul mereka, memfasilitasi mereka, apalagi tantangan di dunia perdagangan sekarang luar biasa Maya. Jujur saja, coba Maya lihat kalau tadi perjalanan saya dari Pasir Kaliki ke sini Maya, di Jalan Sukajadi ya itu. Kiri kanan saya lihat toko, itu hampir 70% tutup loh Maya. Kalah sama Cina ya? Kalah sama Cina, gua kemarin di Cina, dan ini yang nggak bisa dibikin sama Cina. Terus kita hanya bisa mengeluh kan, nggak bisa seperti itu Mai. Nah setelah saya telaah ya Mai,
Ini pertama memang ada persaingan penjualan online. Ya. Yang kedua ada regulasi pemerintah yang salah. Kota Bandung ya. Salahnya dalam hal apa tuh Kang? Dari lalu lintas, rekayasa lalu lintas. Kalau Ya, itu, Mai, ya. itu. Saya baca kenapa toko-toko di Sukajadi pada tutup. Itu karena mereka Satu jalur. Sementara si segmen pasar Sukajadi Mamai, orang Geger Kalong, orang Ledeng, orang Lembang, orang Cihideng, orang Cijengkol dan lain sebagainya. Dan mungkin orang Andir di Jalan Pajajaran ke handap belanja Kak. Tapi gue setuju loh, itu harus kita senggol ya. Kalau emang benar ya, bahwa jalan itu kan sebenarnya belum ada penetapan. Belum ada yang resmi, Kang. Berarti kalau nggak resmi harusnya boleh dong dibalikin lagi. Oh iya. Emang enak balik ke atas, lama banget. Saya meminta kepada Kang Farhan dan Kang Erwin untuk mengevaluasi ulang ketika beliau sudah dilantik dan sudah jadi wali kota dan wakil wali kota Bandung. Saya telah Mai tadi segmen pasar toko-toko di Sukajadi teh dari arah utara. Sementara si kendaraan dikurilingkan ke Ciamplas aja nggak Cipaganti untuk balik lagi ke Sukajadi teh susah. Jadi akhirnya malas. Mereka belanjalah ke pasar Lembang, ke toko-toko yang ada di Lembang dan tidak belanja ke Sukajadi. Sebaliknya, Mai, yang di Ciamplas itu segmen nanti loloban nanti dari arah selatan segmen pasarna. Sementara kalau mau ke Ciamplas harus keliling dulu ke Sukajadi gitu kan. Nah, ini ada naon sih sana dirobah deui da teu haram tuh. Apa? Untuk apa? Daripada kita ugal-ugalan. Persis. Gini, Mai, gini. Apa jadi jaminan di satu jalur kan sekarang Sukajadi tidak macet, sok tingali kumaya kan macet tiap hari di sini tiap jam capek pulang ke atas sekarang seperti itu. Ya kan? Cobalah saya minta ke Kang Farhan dan Kang Erwin agar rekayasa jalan Sukajadi dikembalikan seperti semula jadi 2 jalur. Lalu Cipaganti juga dirubah arusnya bukan dari utara ke selatan tapi dari selatan ke utara. Cobaan geralah cobaan gitu kan itu seperti itu. Ya, perlu waktu sebulan cobain. Ya, enaknya punya 2 jalur itu seperti apa benar nggak? Nah, terus harapan Kang Iwan sebagai penunggu pasar baru. Terakhir nih, menit terakhir nih. Ya, saya berharap pasar baru bisa meraih lagi kejayaan seperti di tahun 2015 ke bawah ya. Itu 4.200 ruang dagang itu hampir 95% itu penuh gitu kan. Lalu juga kita juga tidak muluk-muluk lah. Saya berharap itu nanti pengembang dan pengelola itu bisa mengelola dengan baik, bisa seperti pengelola sebelumnya ya. Itu meningkatkan kualitas, bisa mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya, lalu juga bisa berinovasi dalam promosi seperti itu. Dan lalu juga ke pedagangnya ya saya berharap juga pedagang juga harus bisa memelihara, lalu juga tidak membuat gaduh dan membuat pengunjung untuk takut datang ke pasar baru seperti itu. Ya. Seperti itu, Mai. Oke lah kalau gitu Kang Iwan. Terima kasih banyak untuk waktu yang disediakan khusus untuk datang ke sini. Semoga selalu sehat. Amin. Jangan sering keluar kota. Nanti siapa yang jagain pasar baru? Kalau main terus keluar kota. Gitu atau kuliah, Mai kan nggak lagi kuliah. Ya, kita semua kuliah lah ya. Gitu ya. Oke lah, Managers. Saya Maya bersama Kang Iwan. Selesainya cuma di sini, tapi nanti kita nyambung lagi ya. Siap, Mai. Semoga pasar baru tetap jaya. Pemerintah juga mau dengar. Amin. Ya, makasih. Turun. Kau tercipta bagai suatu keajaiban.